Cek cek tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel edukasi yang membosankan. Oke, untuk kali ini kita akan remind kembali ya tentang basic pengendalian motor yang paling dasar. Kali ini saya akan membahas dari pengendalian motor itu menggunakan DOL atau direct online. Jadi kita akan coba menggunakan sistem direct online ya, apa online mungkin ya, saya juga kurang paham, cuma sering dengar aja, atau disingkatnya itu DOL biasanya. Nah, jadi bagi kalian yang udah sering, nggak apa-apa, bisa di skip aja. Tapi bagi yang masih mungkin pengen tahu atau menemukan di lapangan juga, mungkin ilmunya juga udah lupa atau udah lama nggak pernah ketemu lagi, siapa tahu bisa mengingat kembali ya ilmu yang basic yang sebenarnya ini biasanya anak-anak STM mungkin udah mulai belajar ini. Jadi saya juga akan coba mensimulasikan rangkaian kontrolnya. Kalau ini rangkaian power ya, jadi ini RST, dia itu masuk ke kontaktor lalu ke motor, jadi itu circuit breaker. Jadi bagi adik-adik atau anak-anak STM tuh kalau bingung dengan penjelasan di sekolah, kalian bisa cek di sini juga. Nah, sekarang saya akan kasih tahu software rangkaian listrik yang bisa kalian gunakan untuk simulasi, yaitu nama softwarenya EKTS. Kalian cari aja di Google yang ini, kalian masuk lalu kalian download ini ya. Ini gratis softwarenya, ini sangat berguna sih, karena saya udah simpan dan saya udah install, maka saya akan langsung aja ya. Ini tampilannya seperti ini nanti. Oke, sekarang kita coba aja bikin rangkaian DOL. Kita buka softwarenya, ini adalah softwarenya. Oke, tadi kita akan buat seperti ini ya. Oke, bagaimana cara merangkainya udah saya buatkan contohnya yang DOL ya. Nah, ini adalah contoh rangkaian DOL atau direct online. Nah, jadi udah saya wiringkan. Ini sekarang kita lihat bareng-bareng. Ini sebenarnya basic ya, harusnya kalau kalian udah biasa pakai inverter, ngelihat ini udah mungkin bagi kalian apa sih ini gitu mungkin. Nggak apa-apa, ini cuma biar kita ingat lagi. Saya juga kadang-kadang lupa kalau suruh ngerangkai lagi. Oke, sekarang powernya adalah ini ya, yang sebelah kanan ini merah kuning hitam itu dulu. Nah, di sini ada, kita lihatnya jangan yang ini dulu. Nah, segini dulu aja. Oke, jadi bisa fokus yang di sini dulu. Jadi ada power di sini, lalu ada circuit breakernya, lalu ini adalah kontaktornya, dan ini motornya. Kalau 3 pas DOL itu biasanya yang keluar motornya 3 kabel ya, biasanya tulisannya cuma UVW gitu aja. Nah, di sini saya gunakan rangkaian diagramnya itu yang seperti ini, rangkaian kontrolnya nanti saya jelaskan. Ini kita mulai dari off, lalu on, lalu ada coil kontaktor ini. Ini alamatnya adalah K, dan K. Berarti ini kontak ini adalah NO ini adalah punya dia ya. Nah, penjelasannya biar agak lebih enak ini sebenarnya. Jadi software ini kalian tuh sebenarnya bisa
buat belajar bukan buat cuma rangkaian doll atau yang sebenarnya ada banyak ini isinya. Dan ini sangat enak sih untuk belajar kalau menurut saya, kalau mau bisa disimulasikan rangkaiannya. Jadi komponennya di sini ada 3 pas, ada L1, L2, L3 itu adalah power ya. Ini AC power supply. Lalu ada komponennya di sini ada 3 double state switch, ada triple single state switch. Kalau ini kan cuma ada 1 ya, cuma ada 3 pole. Nah, kalau yang ini ada double state tapi ada triple. Lalu ada kontaktor atau coil, ada lampu, ada limit switch, normally close, normally open, ada off delay, ada timer, start stop, two-way button. Jadi ini sebenarnya komponen-komponen sederhana yang dibuat untuk merangkai sebuah sistem yang tidak terlalu rumit atau masih konvensional. Lalu aktuatornya sendiri atau mesinnya sendiri ada single pass induction motor, ada yang pakai centrifugal switch, ini ada motor start delta, ada motor induksi biasa nih, yang doll ini biasanya yang 3 kayak gini. Terus untuk sistemnya ada elevator. Nah, ini elevator nih lumayan nih kalau kalian buat belajar-belajar untuk bikin rangkaian, bikin logika. Nih ada gate system gerbang, ada gate system satu lagi, ini rolling door nggak salah. Jadi kalau belajar lewat sini tuh mudah sih kalau saya rasa. Yang misalnya saya ini ya, untuk buat seperti ini gimana kok bisa seperti ini. Jadi kalian di sini bukan drag tapi double klik. Misalnya kalian mau power RST ini ya, kalian tinggal double klik di sini. Nah, nanti dia akan keluar di pojok sini. Nah, kalian tinggal kalian geser-geser aja. Nah, misalnya ini ada off. Nah, ini saya cariin di sini misalnya nih stop button. Gambarnya ini kan belum muncul kan, kalian klik 2 kali aja. Nah, nanti di sini kalian drag atau geser. Ini bisa diputar 270 derajat. Nah, gini kan. Cara nyambunginnya tinggal kalian ini aja, tekan klik lalu misalnya ke R. Nah, ini udah nyambung. Oke. Dan komponen lainnya sama sepertinya seperti yang tadi itu. Tinggal kalian drag aja sama konek-konekin aja lewat garis ini. Oke, sepertinya itu mah gampang lah ya, kalian bisa ini juga software gratis dan ya lumayan sih. Nah, cara simulasinya itu gini caranya, kalian misalnya udah bikin desain, kalian tinggal run di sini. Nah, misalnya ini ya. Oke, kita balikin lagi. Nah, rangkaian yang di sini adalah rangkaian yang ini ya. Nah, jadi sekarang coba kita simulasikan dengan yang udah saya buat ini. Oke, kita run. Lalu yang pertama adalah kita naikkan CB-nya atau circuit breaker ya. Itu bisa MCCB, bisa MCB, bisa macam-macam. Pokoknya dia circuit breaker lah, pengaman untuk arus berlebih. Biasanya kalau motor yang doll itu berarti cuma di sini aja pengamannya, di circuit breaker aja. Kita nyalakan dulu, klik kanan ya. Karena ini kalau klik kiri itu dia kayak push button. Jadi kalau dilepas ya lepas lagi. Nih misalnya saya klik kiri, nah dia lepas lagi kan. Kalau mau yang ngunci atau latching itu kalian klik kanan. Nah, ini udah on ya. Nah, sekarang kita kontrolnya kita on kan powernya ini belum masuk nih dari R. Ini udah ungu, cuma belum ada powernya kan masuk. Karena di sini masih NO. Nah, alurnya itu seperti ini nanti yang ungu ya. Kalau yang ungu berarti ada arus yang lewat. Kita pencet push button on. Ya. Motornya akan mutar kanan. Nah, di sini kalian bisa lihat tuh jalurnya yang ungu ini. Tegangan itu kemana? Dia lewat sini. Ya, saya pakai fasa R ya untuk kontrolnya, untuk 220-nya. Misalnya dia masuk ke sini off, ini NC. Kalau kita tekan ini, maka dia akan mati. Karena ini NC ya. Sekarang kita on lagi. Nah, dari sini, dari on ini nge-trigger K ini supaya dia ngunci latching ini ya. Ngunci K. Nih lihat, ini kan NO. Ini NO ini ke sini kan. Jadi ini namanya rangkaian latching biasanya atau rangkaian mengunci. Nah, jadi ke sini dia mengunci K. Nah, K ini aktifkan yang ini ya. Run ini adalah lampu tanda, misalnya mau dikasih lampu, jadi lampunya run.
ambil kontaknya dari K ini. Dan 3 ini sama, dia kontaknya punya yang K ini. Jadi alamatnya kalau kalian mau pindah-pindah kontaknya, alamatnya tetap harus sama dengan coil yang ini ya. Yang ini netral, jadi ini harus disambung dengan netral. Maka dia akan 3 pas ini, RST ini akan masuk ke motor dan dia akan berputar. Sangat simpel ya dan sederhana. Ini sangat enak sih kalau buat belajar. Oke, untuk selanjutnya kita coba saya buatkan satu lagi forward atau reverse. Jadi bisa putar kanan atau putar kiri. Kalau ini kan cuma satu ya, on off. Nah, yang kedua ini ada forward, ada reverse dan off. Sekarang kita coba forwardnya. Kita nyalain dulu breakernya. Lalu kita pencet forward. Nah, dia akan mutar ke kanan. Ini lampu indikatornya forward ya. Alurnya kalian bisa lihat di garis yang ungu ini. Nah, ini dia tegangannya kemana arahnya. Ini sangat enak banget kalau saya lihat. Jadi bisa tahu gitu loh sistem kalian sendiri bikinnya. Jadi kalau ada yang salah dia akan kasih tahu juga kesalahan. Jadi sangat rekomendasi sih untuk belajar bikin rangkaian sebelum kalian merangkainya langsung. Sekarang kita coba ref. Nah, dia nggak mau ya, karena di sini kita ada rangkaian untuk nggak boleh dia waktu forward dipencet reverse itu nyala. Itu biasanya berkaitan dengan safety. Jadi kita harus off kan dulu. Ini sesuai sistem ya. Kalian bisa bikin sistem sesuai dengan imajinasi masing-masing aja. Cuma ya yang penting tujuannya adalah untuk bisa mutar ini kanan dan mutar ini ke kiri. Nah, caranya basicnya itu adalah menukar fasa dari input atau dari power asalnya. Jadi misalnya di sini saya kasih lihat forward dulu ya. Nah, forward ini dia RST itu masuk sesuai dengan urutannya. RST masuk sini, R, S, dan T. Kalian perhatiin garis ungu ini. Kemudian saya off. Lalu saya akan putar dia ke kiri. Ini berlawanan arah jarum jam, reverse. Dia akan menggunakan kontaktor nomor 2 ya, yang ini. Tadi kan kontaktor nomor 1, lalu kontaktor nomor 2 ini untuk mutar ke kiri. Yang beda adalah ini jalur R. Dia masih tetap ke R. Jalur S dia pindah ke T. Jalur T kalau kayak gitu bingung kalian ya. Jadi gini aja, kalau motor itu kan UVW biasanya lambangnya. Kalau input itu RST. Jadi R-nya ini tetap ke U pasangannya. S itu ditukar ke W. Lalu yang T kalian masukkan ke V. Nah, jadi ditukar fasanya yang ini ya. Yang S sama T ini saya tukar fasanya. Jadi dia mutarnya akan berbalik. Sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi nggak usah pusing-pusing. Jadi di pabrik itu banyak sih, sering pasti ketemu yang kayak gini-gini, pasti ada. Saya yakin 100% pasti ada yang kayak gini kalau di pabrik-pabrik. Oh, di pabrik yang besar atau yang sedang juga pasti ada. Kecuali home industry sih jarang. Walaupun mungkin ada tapi kecil. Oh iya, dol ini biasanya untuk motor-motor kecil biasanya. Kalau motor-motor besar biasanya nanti star delta. Ini juga kita bisa matikan. Ini. Nah, ini. Nah, kontrolnya masih hidup tapi powernya hilang. Kalau kita masukkan ini lagi, ya dia akan muter lagi. Ini kan circuit breaker atau MCB. Ini kontrolnya off, akan off semua. Oke, sampai di sini aja. Kalau kalian misalnya dari penjelasan saya kurang jelas, bisa tanya di komen. Kalau misalnya ada yang salah, tolong koreksi saya di komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.